pelajaran nanti direkap sebagai absensi rapor ya, absensi rapor. Baik, yang baru bergabung silahkan langsung menyesuaikan ya. Hari ini kita belajar pakai Jamboard lagi. Ini linknya saya bagikan kembali. Silahkan diakses karena nanti di sini ada yang berkaitan sama penulisan, mengisi jawaban di kuis 3 slide terakhir itu, mengisi tentang kuis nilai trigonometri gitu ya. Baik, di sini materi pertama di slide 1 ini bisa diperhatikan. Ini tentang trigonometri sudut istimewa ya. Ya, ini materi di awal juga sudah diberikan, tapi di awal itu baru berkaitan sama sudut 0 sampai 90 derajat ya. Ini saya harapkan semuanya sudah dihafal, sudah mulai mengingat ya, karena ini rumus trigonometri sudut istimewa ini dasarnya di sini ada 5 sudut ini di dasar. Cara menghafalkannya dengan melihat polanya gitu ya, melihat pola. Di sini dia naiknya bertingkat ini. Ada yang kenaikannya 1,5, kemudian setengah akar 2, setengah akar 3, 1 gitu ya. Jadi kalau sinus ya, sinus itu nilai kalau dia 0 derajat atau sinus 0 derajat itu nilainya 0 nilainya. Kemudian jika dia 30 derajat nilainya adalah 1/2. Jika 45 derajat setengah 1/2 akar 2 gitu ya. Jadi tinggal menambahkan saja. Sebenarnya polanya gini. Kalau ini 0 ini setengah akar 0 dia sebenarnya, setengah akar 0. Kalau yang 30 ini setengah akar 1. Kalau 45 setengah akar 2, 60 setengah akar 3, 90 setengah akar 4. Sebenarnya gitu polanya ya. Jadi kebetulan untuk angka 0, 1 sama 4, 0, 1 sama 4 itu kan nilainya ada ya. Akar 0 ini kan nilainya 0. Ketika dikalikan dengan setengah yang di depan, maka nilainya 0 gitu. Ya, setengah akar 1 juga demikian. Karena akar 1 ini nilainya 1, maka kalau dikalikan setengah dengan 1, nilainya adalah setengah saja gitu. Demikian juga yang setengah akar 4. Ini setengah akar 4 nih awalnya ya. Karena akar 4 ini nilainya 2, 2 dikalikan setengah, maka jawabannya adalah 1. Ya, maka 1. Karena gitu dia polanya. Tapi yang di sini yang ditampilkan adalah nilai secara langsung gitu ya. Jadi ketika misalkan di luar kepala lupa misalkan ini masih kosong, belum ada jawaban atau belum ada isinya lah gitu, coba kita tutup. Awalnya seperti ini misalkan, tutup ya. Berapa sih nilai dari sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90? Kita belum tahu nih atau lupa lah gitu ya, kita belum ada pegangan rumusnya. Maka secara pola pengerjaannya buat dulu sini 0, 0, 1 ya. Nilai paling rendah itu 0, nilai paling tinggi adalah 1. Untuk 30, 45 sama 60 ini kita buat polanya. Yang 30 ini setengah akar 1 sebenarnya, tapi setengah saja dituliskan, sudah benar. Untuk 45 ini setengah akar 2. Ya, yang 60 ini setengah akar 3. Jadi walaupun di luar kepala kita lupa, tapi karena ingat polanya, maka ini bisa kita tuliskan atau kita isi dengan tepat ya. Kemudian untuk kosinus, pengisiannya, kosinus ini kebalikannya. Nah, jadi kalau sin ini dari 0 sampai 1, kalau cos kebalik dari 0 dari 1 menuju 0. Jadi paling rendah 1, yang paling awal 1, kemudian makin lama makin turun jadi 0 ya. Jadi kita balikkan saja nih dari kiri ke kanan misalkan kan. Kalau dia di cos kebalik dari kanan ke kiri. Jadi dari 1 kemudian setengah akar 3 dan setengah akar 2 ya, setengah kemudian 0 gitu ya. Jadi kita urutkan saja. Jadi yang perlu dihafal sebenarnya ini aja, sin gitu ya, sin dari 0 sampai 90. Tapi kalau untuk cos ya kebalikan dari sin tersebut. Jadi sin 0 itu sama dengan cos 0, cos 90, sama-sama 0 nilainya gitu ya. Sin 90 itu sama dengan cos 0, sama-sama 1 nilainya ya, cara pengisiannya. Demikian juga untuk tangen. Tangen ini untuk pengisiannya kita membagi saja gitu ya, membagi antara dua bilangan. Angka 0 sama 1 ini kalau dibagi, jadi bagikan aja nih 0 dengan 1. 0 dibagi 1 jawabannya adalah 0. Maka ini jawabannya 0. Tan 0 itu adalah 0. Kalau tan 30 kita bagikan 1/2 dengan 1/2 akar 3 ya. Itu kalau dibagi-bagi hasilnya itu akar 3/3. Ya, akar 3/3. Dari mana munculnya nanti jelaskan. Untuk tan 45 untuk mengisi di sini,
ya. Ini kita bagi setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Ini kan bilangan yang sama ya. Dua bilangan yang sama ketika dibagikan maka nilainya adalah 1. Oke. Setengah akar 3 dibagi setengah, karena ini setengah dibagi setengah habis, maka sisanya adalah akar 3. Maka di sini ya jawabannya akar 3. Tapi kalau 1 dibagi dengan 0, itu jawabannya adalah tak terdefinisi atau tak terhingga. Di mana ada simbolnya. Kalau apa sih simbolnya tak terdefinisi, seperti ini aja. Ya, atau tidak ada jawabannya ini, karena tidak mungkin 1 dibagi dengan 0. Ya, tidak ada. Oke, maka secara teknis yang seperti ini harus bisa diisi secara manual. Ya, secara manual bisa kalau lupa rumusnya. Tapi ya lebih bagus memang kita sudah pegang rumusnya gitu, sehingga tidak ada kesalahan. Dan kalau bisa memang dihafalkan saja. Kalau dihafalkan ini lebih praktis gitu ya. Karena kegunaan ini nanti banyak pada materi berikutnya ya bergantung sama ini gitu ya. Sama rumus sinus, kosinus, tan pada sudut istimewa 0 sampai 90. Ini pemanfaatannya nanti yang kita pelajari pada pertemuan hari ini ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan trigono sudut istimewa. Paham? Paham, Zat. Paham ya. Jadi ini menghafal teknisnya dulu. Dan menghafal polanya saja ya. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kemudian dibalikkan ya. Ini trigono sudut istimewa. Baik, untuk hari ini kita melanjutkan materi ya. Itu tadi pengulangan sedikit ya. Perbandingan sudut dan sudut relasi trigonometri ini yang pertama, nanti yang kedua ada lagi, itu materi selanjutnya ya. Jadi perbandingan sudut dan relasi trigono merupakan perluasan dari definisi trigonometri tentang kesebangunan pada segitiga siku-siku yang hanya memenuhi sudut kuadran 1 dan sudut lancip atau sudut yang berada di antara 0 sampai 90 derajat. Untuk contohnya kamu bisa perhatikan gambar di bawah ini. Jadi tadi sudutnya kan 0 sampai 90 ya, sudut kuadran ini, sudut istimewa. Tapi pada sudut sendiri itu tidak hanya terbatas sampai 90 derajat saja. Sudut memiliki nilai bisa jadi lebih dari pada 90 derajat ya. Ada yang nilainya di antara 90 150 misalkan, ada yang lebih dari 200, ada yang 300 dan sebagainya. Bahkan ribuan juga termasuk sudut ya. 1000 derajat. Nah, ini juga termasuk sudut. Tapi bagaimana bentuknya atau gambarnya, nah itu nanti kita coba jelaskan atau kita hubungkan dengan ini, pembagian sudut dalam trigonometri. Jadi ketika sudutnya itu berada di antara rentang 0 derajat sampai 90 derajat, itu berada di kuadran 1. Ya, kuadran 1 ini ya sudut lancip, nama lainnya ya, sudut lancip. Oke, nama lain sudut lancip. Ini sudut kuadran 1, nilainya itu di antara 0 sampai 90 derajat ya. Kalau tabelnya yang trigono sudut istimewa ini sudut istimewa pada kuadran 1 gitu ya, kuadran 1. Kemudian selain kuadran 1 ya. Ada yang mau masuk, Zat. Oh. Enggak ada sih. Siapa yang baru? Faisal, ada ngechat antum ya? Ke Ustadz Ada. belum? Suruh gabung lagi ya. Kayaknya keluar dulu. Di sini belum ya. Baik, kita lanjut. Ini sudut ya, sudut trigono. Kalau kuadran 1 itu derajatnya dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kalau kuadran kedua itu sudutnya di antara 90 sampai 180 ya. Jadi ini rentangnya itu 90 derajat. Selisihnya ya, jaraknya. Dari 0 sampai 90 itu kuadran 1. Dari 90 ke 180 termasuk kuadran kedua. Dari 180 sampai 270 itu termasuk kuadran ketiga. Ya, jadi rentang itu 90 derajat jaraknya ya. Dari 270 sampai 360 itu rentang disebut dengan kuadran keempat. Ya, ini istilah atau nanti berkaitan sama pengukuran sudut, kerumusnya nanti ya, kerumusnya. Oke. Jadi selain tadi yang sudutnya 0 sampai 90 derajat, kita bisa menghitung sudut yang lebih dari 90 derajat tersebut gitu ya. 90 derajat, dan termasuk juga sudut negatif itu bisa dihitung gitu ya. Misalkan sudut negatif 30 derajat itu ada nilainya. Berapa nilainya nanti kita coba hitungnya. Jadi di sini kita memahami dulu kuadran ya, bukan kuadrat, tapi kuadran. Ini memang kuadran. Karena ini ada 4 bagian, maka disebut dengan kuad ya. Kuadran ini nanti berkaitan dengan daerah. Jadi 4 daerah gitu ya.
daerah pertama di sini sudut lancip, daerah kedua sudut tumpul, kalau ketiga keempat ini sudut pelurus ya, atau relasi sih namanya. Ya, sudut relasi. Oke, sampai sini paham berkaitan dengan kuadran dulu ya. Jadi disebut dengan kuadran itu jika dia berada pada rentang-rentang ditetapkan. Kalau yang di bawahnya ini pada bentuk radian ya. 2pi radian, 3pi, tapi ini jarang gitu. Kita lebih utama atau lebih sering digunakan adalah sudut yang derajat. Oke, sekarang sebelum ke sini kita tambahkan dulu. Ini silahkan dijawab coba ya. Ini ada kolom. Ini kuis ya, jatuhnya kuis. Di sini ada nama sudut. Bukan nama sudut, besar sudut. Nama sudut aja lah. Sini kuadran. Letakkan salah. Nah, ini coba kita bagi lagi. Nah, ini misalkan ada sudut 60 derajat. Ya. Kalau di sini ada sudut 130. Ini ada sudut 200. Ada sudut 310. Oke. Kemudian di sini tambah aja kuadran 1. Oke. Baik, di sini ada beberapa ya. Ya. Ini silahkan coba bantu untuk mengisi. Ini ada nama sudut, kemudian menentukan kuadran, kemudian di sebelah lagi ini langsung dibutuhin. Ini beda ya. Jadi kalau yang kotak pertama atau kolom yang sebelah kiri ini menentukan kuadran. Kalau kolom yang sebelah kanan ya, ini dari nama kuadrannya tentukan nama sudutnya. Sudutnya bebas saja ya. Sekarang nih coba Ustadz lempar dulu, ini langsung aja ke orang. Dari pertama Zukron, coba Zukron Al-Fadel. Oke, ini nampak Zukron, nama sudutnya 60 derajat. Kira-kira dia berada di kuadran keberapa? 1, 2, 3, atau 4? 60 derajat. Kedua, Ustaz. Kedua. Oke. Ada kawannya lain yang mau menanggapi di kuadran kedua? Alasannya apa itu? Ya, coba. 1. Kuadran 1, kata kawannya 1. Oke. Kalau Zukron dulu tadi, alasannya memilih 2 karena apa? Karena apa dia? Ya, ini kita lihat ini ya, lihat dari tabel yang sebelah di slide kedua ini. Jadi kalau dari 0 sampai 90 derajat itu namanya kuadran 1. 90 sampai 180 kuadran kedua gitu. Kalau Zucker memilih kuadran kedua, berarti tengok dulu batasan nilainya. Nah, sekarang 60 derajat ini apakah terletak di antara 0 sampai 90 atau dari 90 ke 180? 60 derajat ini berada di mana? Rentang 0 sampai 90 atau 90 sampai 180? Di 0 sampai 90, Kak. Nah, yaitu. Jadi ini kuadran 1 atau kuadran 2? 1, Ustaz. 1. Gitu ya. Jadi alasannya jelas mengapa 1 karena rentangnya itu ya. Jadi 60 ini berada di rentang nilai antara 0 sampai 90 atau rentang kuadran 1 gitu ya. Jadi jawaban yang tepat tadi dibantu sama kawannya adalah kuadran 1. Oke, paham ya? Secara teknis mengisi aja. Berikutnya coba terima kasih Zukron. Tadi yang bantu siapa sih? Faisal ya. Oke, Zukron Faisal. Berikutnya Ahmad Lazuardi. Dia nama.
Ya Ustaz. Nampak ya Ahmad ya? Sudutnya itu 130 derajat. Nah, ini kira-kira di kuadran keberapa dia Ahmad? 1, 2, Kedua. 3, 4, 2. Alasannya ada? Karena kuadran kedua petanya besar dari 90 dan kurang dari 180. Oke, tepat. Nih, di rentangnya antara 90 sampai 90. Kebetulan 130 ini berada di antara ini ya nilainya. Maka dia termasuk kuadran kedua. Oke, ya tepat. Seperti itu jawabnya ya. Berikutnya, terima kasih Ahmad. Zuardi, Rahmat Solihin. Ada Rahmat? Ada Rahmat. Ada Rahmat? Loh, nggak jawab. Lanjut. Abidillah dulu. Abidillah. Oke. Ini yang ketiga, 200 derajat. Nah, ini rentangnya di kuadran keberapa nih? Abidillah. Dan 3. 3. Oke. Alasannya ada? Karena di antara 180 sampai 270. 10 sampai 270. Oke, tepat. Berikutnya, makasih ya Abidillah. Oke, ini paham secara teknisnya. Sabilillah. Ada? Sabilillah. Halo? Tidak ada. Ustaz. Nah, oke. Ini 310 derajat. Yang di bawah ya, 310 derajat. Ini kira-kira kuadran keberapa nih, Sabilillah? 310 derajat. 4. 4. Boleh jelaskan alasannya? Terhad. Ini 1, 2, 3, 4. Apa karena berurutan aja ini biar pas gitu ya, biar cocok aja. Mengapa disebut dan kuadran keempat? Ada alasannya. Kalau kawannya nih 90 sampai 90. 310 ini rentangnya di mana secara teknis gitu ya? Karena rantang 270 sama 360 ya. Oke, tepat ya. 270 sampai 360. 60. Ya, 310 ini kan di tengah-tengahnya lah ya gitu ya. Maka dia termasuk kuadran keempat. Karena rentang 270 sampai 360 di sebelumnya nih ya. Itu adalah sudut pada kuadran keempat. Baik, ya. Terima kasih tadi udah dibaca sama Zukron, Faisal, kemudian Ahmad, Abidillah, sama Sabilillah ya. Jadi 5 orang sudah membuat ini pemahamannya. Baik. Di sebelahnya masih ada 4 pertanyaan ya. Kalau ini kebalikan, kalau tadi kan sudut tentukan kuadran, sekarang dibalikkan dari kuadran tentukan nama sudutnya. Sudutnya bebas saja ya, yang penting sesuai dengan kuadrannya. Oke, ini lanjut tadi Sabilillah, sekarang Nanda Mulia. Dan Anda? Oke, kira-kira kuadran 1, bisa tidak sebutkan salah satu nama sudut yang berada pada kuadran 1? Bebas ya, Ustaz? Bebas ya, pokoknya tapi tepat ya. 30 ya. 30 derajat. Oke, sip. Makasih untuk. Lanjut kuadran kedua, Fatih Ikram. Ada? Ada, Mat. Ya, salah satu contoh sudut yang berada di kuadran kedua. Silakan. Berapa Fatih? Loh, mana? Ada Fatih Ikram? Tadi suaranya. Udah, Mat. Hah? Ada, Mat. Lagi mikir, Mat. Lagi mikir. Oh, iya, iya. Sebutkan salah satu saja ya, bebas. 60 mungkin, Mat. 60? Iya, Mat. 60 derajat ya. Oke. Kata Fatih 60 derajat. Alasannya ini ada Fatih kalau untuk 60 derajat ini. Mengapa pilih 60, mengapa tidak 70 saja atau 100? Gimana? Atau ada yang mau bantu teman yang lain?
salah satu contoh sudut kuadran kedua, apakah 60 derajat setuju atau ada lagi variasi lain yang lebih tepat? 150 Zat. 150. Ini Faiz ya, 150 atau Faiz. Ini opsi lain ya. Baik, di sini yang lebih setuju yang mana nih? 60 atau 150? 150. 150 ya, ya. Kalau yang 60 ini masih kurang tepat nih apa, Fatih? 60 derajat ini di kuadran 1 ya. Untuk yang di atas sih jawabannya. Kalau kuadran kedua itu nilainya lebih dari 90. Ya, jadi jangan di bawah dari 90. Kalau di bawah 90 kuadran 1 jatuhnya. Ya, jadi 150 ini lebih tepat ya. Baik, terima kasih tadi Faiz sudah bantu. Next, kuadran ketiga ya, silakan. Reynolds ada? Reynolds Putra. Iya, ini boleh bantu untuk mengisi salah satu nama sudut yang berada pada kuadran ketiga. Selain 200 ini ya. Salah satu nama sudut ya yang berada di kuadran ketiga. Berapa? Eh, 230 Sat. 230 ya. 230 ya. Benar nih yang saya dengar. Sat. Oke ya. Oke, 230 kata Reynolds. Ini tepat ya 230 termasuk. Karena rentang itu di antara 180 sampai 270. 230 berada di antara rentang tersebut. Oke, benar. Terima kasih. Satu lagi, yang kuadran keempat. Atau ada yang mau enggak menjawab nih? Kuadran keempat, ini dilemparkan saja. Kuadran keempat. Oke, silakan Fadlan. 310 derajat. 310 derajat. Oke. Ini kuadran keempat ya, karena rentangnya di antara 270 sampai 360. Oke. Sip. Oh, tapi ini niru ini ya. Niru yang sebelah. Kalau bisa jangan yang itu juga lah. Selain ini ya, saya 310. Ini sebelahnya 310 coba itu juga. Oh iya ya. Iya, jangan. Gak nyadar Sat. 330 Sat. 330 aja. Oke. 330. Sebenarnya mudah ya cara teknis, saya tinggal melihat. Oke, jadi kasusnya gini ya, kalau dibalik-balikan kayak gini kalian paham gitu. Sudutnya diberikan, kalian bisa menentukan kuadrannya, atau kebalikannya ya, diberikan kuadran, kalian bisa menentukan ini sudut yang berada pada kuadran tersebut. Ini harapannya gitu ya. Baik, besar lagi. Dah, jadi ini materi ya berkaitan dengan penentuan sudut dulu. Baik, ini lanjut. Jadi tadi secara nilai itu sudut itu kan banyak nilainya ya. Yang tabel ini, tabel trigono sudut istimewa itu terbatas dari 0 sampai 90 derajat. Namun tadi kita sudah menghubungkan dengan sudut pada banyak kuadran, ada kuadran kedua, tiga, dan keempat. Maka untuk nilai pada kuadran kedua, ketiga, dan keempat, itu di tabelnya sendiri, itu kita bisa memanfaatkan tabel pada kuadran 1 gitu ya. Kalau kuadran 1 itu tabelnya seperti di slide pertama. Nih. Ya. Kalau di kuadran kedua, sudutnya tentu mirip seperti ini juga, tapi nanti ada berhubungan ya. Nah, jadi di sini kan dia sin, cos, tan pada kuadran 1. Bagaimana ini kalau dilanjutkan atau dibuat tabel tambahan, tapi kuadrannya itu kuadran kedua. Ya, berapa sih nilainya gitu ya. Kita tambahkan. Tambah 5 lagi. Ya. Tapi yang sudutnya istimewa saja, jadi tidak sembarangan nilai. Kalau tadi kan sembarangan ya, salah satu contohnya 110 atau 320, 310. Itu memang benar kuadrannya di kuadran kedua. Kuadran lebih dari kuadran 1 ya. Tapi sekarang untuk penentuan tabelnya sendiri ya, itu nilainya memang kita hubungkan sama kuadran ini gitu ya, kuadran ini. Jadi kalau dia 0, 30, 40, 50, 60, ini namanya sudut istimewa. Kalau ada di luar dari sini, luar dari sudut yang ditetapkan ini, maka bukan sudut istimewa ya. Ada sih nilainya tapi dalam bentuk bilangan yang
susah disebutkan. Misalkan 0,618, 0,50 sekian gitu ya. Tapi kalau di sini kan mudah disebutkan 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Ya, ada polanya. Tapi ketika sudutnya itu lebih atau selain dari sudut yang disebutkan di sini, maka nilainya itu susah disebutkan gitu ya. Maka itu dikatakan bukan sudut istimewa. Yang istimewa itu yang bisa dituliskan dengan mudah atau dihafalkan dengan mudah gitu ya. Ya. Jadi di sini kalau dia ini tabel dilanjutkan, tapi sudutnya ini kita naikkan lagi. Yang sebelumnya sampai 90 sekarang kita naikkan, ya. Ini kita buat rentangnya dari 90 derajat, istimewa berikutnya itu 120. 120. Ini sudut istimewa tapi di kuadran kedua. Kalau dari 0 sampai 90 ini kuadran 1. Ya, tapi dari 120 sampai nanti 180 itu kuadran kedua. Ya. 120 ini sudut istimewa tapi berada di kuadran yang berbeda, ya. Berikutnya sampai 120 ini lagi 135, ini istimewa juga. 135 istimewa juga ya. Berikutnya selain 120 135 ada lagi 150. Nah, ini istimewa juga. Satu lagi 180. Ya. Ini sudut istimewa. Kalau lebih dari sini nanti 210, ini termasuk nanti kuadran ke 3 ya, kuadran ketiga. Nah, berarti ini di apa saja tabel belakang. Berarti cukup sampai 180 karena rentang tadi disebutkan ya, kuadran kedua itu hanya sampai 180 derajat. Oke. Jadi ini kuadran 1 dari 0 sampai 90, kuadran kedua dari 90 sampai 180 kan bersambung gitu ya. Tapi sekarang kita mau mengisi berapa sih nilainya gitu ya. Berapa nilai dari sin 120, sin 135, sin 150, sin 180 ya, dengan melihat pola. Ini kalau kita melihat polanya, ini bisa kita isi atau kita sambung lagi pengisiannya ya. Dengan melihat polanya saja. Jadi dari ini 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Ini nanti nilainya akan kembali lagi ke 0. Ya, dari 0 naik dia. Jadi kalau di grafik itu nanti 0 naik dan turun lagi ke 0 gitu ya. Jadi dia naik turun atau fungsinya ini kayak gelombang ya. Kayak bukit, satu bukit di bawah satu lembah gitu. Ya, membentuk satu bukit. Jadi 0 maksimalnya 1, habis itu turun lagi sampai nilai akhirnya 0 ya. Penurunannya gimana? Ya kita balikkan saja. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nanti berikutnya ini menurun dia lagi. Yang 1 berarti nanti ke setengah akar 3. Ya, atau nih berlawanan nih. Antara 120 dengan 60. Yang 135 berarti setengah akar 2 lagi. Jadi ini kita bisa melihat polanya. Ya. 150 nih setengah. Nah, jadi kan ini berbalik dia. 0 ke 1, 1 ke 0. Dengan melihat polanya adalah menurun ya, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1 sampai 0. Oke. Ini untuk sinus. Jadi sinus polanya seperti ini. Ya, nilainya adalah seperti yang tayangkan tampak di layar ya. Ini untuk sinus. Untuk kosinus sendiri nilainya itu ya sama, kebalikan juga. 1 menuju 0. Nanti dari 0 ini ya menuju ke 1 lagi. Tapi nanti nilainya negatif. Ya, ini negatif 1. Jadi kalau dia di grafik itu dia turun. Dari 1 turun ke 0, ini 0, 0 turun sampai min 1. Jadi seperti gelombang ya. Gelombang turun, dia naik turun sih. Dia ada wajar tentang gambar grafiknya ya. Jadi di sini 0 dari 1 menuju ke 0. Kemudian di sini berikutnya, ya ini kita tulis saja setengah. Ya, setengah. Kemudian setengah akar 2. Baru satu lagi setengah akar 3. Tapi semuanya nilainya negatif. Nah, negatif. Jadi nilainya menurun ya, menurun. 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah, 0, min setengah akar 2, min setengah akar 3, min 1. Ini adalah nilai untuk kosinus ya, kosinus pada kuadran kedua. Kalau kuadran kedua pada nilai tangen ya, ini sama juga, kebalikan juga. 0, setengah akar 3, 1 akar 3 tak terhingga atau tak terdefinisi. Kalau berikutnya ya dilanjutkan saja akar 3. Kebalikan di sini ya. Nanti balik lagi 1. Dan balik setengah akar sepertiga akar 3 sampai yang terakhir adalah 0 ya, tapi nilainya negatif.
kecuali yang 0 ini tidak ada negatif ya, karena 0 itu netral. Oke, ini pengisian nilai tabelnya ya, tabel trigono secara melihat pola tabel trigono sudut istimewa dari 0 sampai 90. Jadi mengisinya dengan membalikkannya kembali ya, 0 ke 1 balikkan lagi 1 ke 0. Tapi untuk sinus dia positif, ini positif, tapi untuk tangen sama kosinus nilai negatif ya, negatif semua. Maka sini berlaku satu sifat, pada kuadran kedua nilai sinus positif, sedangkan cos dan tangen nilainya negatif pada kuadran kedua. Tapi kalau kuadran ke-1 semuanya positif, tidak ada yang negatif ya. Ini sifatnya nanti ada yang kalian pelajari tentang hubungannya seperti yang di atas ini ya. Ini dalam bentuk tabel, ini dalam bentuk rumus. Kuadran kedua atau disebut dengan sudut 180 derajat dikurang A, atau dalam bentuk rumus lain 90 derajat tambah A di kuadran kedua ya, dirumuskan dengan 6 rumus ini. Tapi yang kita gunakan hanya yang 3 ini saja ya, 3. Walaupun itu yang ditampilkan di layar yang ditampilkan di layar itu ini ada 6 rumus gitu ya, tapi yang kita gunakan cuma 3 di sini saja. Yang 3 yang 190 tambah A ini sebenarnya bisa digunakan, tapi pusing sendiri karena terlalu banyak rumus ya. Kita batasi sampai 3-nya aja. Karena 3 ini udah cukup seharusnya. Kalau ini dia terjadi perubahannya yang di sebelah kanan. Dari sin jadi cos, cos jadi sin, nanti pusing sendiri. Apalagi kalau belum mahir yang sebelah kirinya. Jadi kita utamakan rumus yang kiri dulu. Karena sin tetap sin, cos tetap cos. Bedanya ada negatif sini ya. Mengapa negatif? Ini karena sifatnya tadi. Tabelnya. Oke. Kegunaan rumus ini gimana? Ini penggunaannya itu untuk menyebutkan nilai sinus yang lebih dari 90 derajat. Sebagai contoh kita mau menentukan sin 120. Tapi ini kita tidak pakai tabel ya. Sin 120 kita tidak melihat tabel. Kalau di tabel sendiri nilai itu ada setengah akar 3 ya. Tapi sekarang kita tidak mau pakai lihat tabel dulu. Anggap tabelnya kita tidak memiliki gitu ya, atau tidak punya pegangan rumus tabelnya. Sehingga untuk menentukan nilainya kita mengingat cuma kuadran 1 saja. Kuadran kedua kita tidak ingat tabelnya. Kalau mengingat ini terlalu panjang takutnya gitu ya. Kita hanya mengingat rumus di kuadran 1 saja. Kita punya pegangan 0 sampai 90 derajat. Ya, 120 sampai 180 kalau mau dihafalkan boleh, tapi berat ganti jatuhnya. Ya. Yang ini aja kadang-kadang masih tertukar-tukar gitu. Sin 120 kalau kita mau mencari nilainya tanpa melihat tabel yang ada di sini, atau ini kita tutup dulu. Tutup dulu ya. Ini jadikan ke depan ya. Ini kalau mau kita masukkan nilainya ya, sin 120 ini berapa, kalau di tabel itu setengah akar 3, bagaimana cara mencarinya, itu bisa kita hubungkan dengan rumus di sini, rumus sinus ya, bahwa 120 ini bisa kita ubah nilainya menjadi 180 dikurangi, nah, kira-kira 120 ini 180 kurang berapa derajat untuk mendapatkan 120. Apakah dikurangi 10, 20, 30, 40, 50 atau 60? 60 derajat. Ya. Ini pelengkap namanya ya. Jadi mengapa dipilih 60 derajat? Karena ini yang memenuhi syarat. Jadi tidak ada lagi nilai selain 60 ya. Karena 180 biar jadi 120 ya dikurangi 60. Ini namanya pelengkap ya. Jadi dari mana muncul 60 ya, untuk melengkapi atau menyesuaikan dengan pernyataan soal yang jadi pertanyaannya ya. Sin 120 itu sama dengan sin 180 dikurangi 60. Oke. Jadi di sini 180-nya sama min ini boleh kita abaikan atau boleh kita coret saja ya, atau tidak usah kita perhatikan lagi. Oke. Untuk sinus, maka nilainya adalah sin 60. Nah, jadi sin 120 itu sama dengan sin 60. Sin 120 sama nilainya dengan sin 60. Sin 60 berapa? Kalau sin 60 karena ada dihafal atau sudah diingat pada sudut istimewa, sin 60 itu nilainya setengah akar 3. Jadi kita bisa menentukan nilai sudut tanpa membuat pola seperti ini ya. Kalau membuat seperti ini bisa. Tapi kalau anggap ini tidak buat polanya ya, atau belum ada nih tabel kayak gini, bagaimana cara menentukannya? Dengan membuat seperti pernyataan yang ada di bawah sini ya. Bahwa sin 120 itu 180 kurang 60. Sin 60 yang dibuat 180 sama tanda kurangnya ini boleh diabaikan ya.
sesuai dengan rumusnya di sini. Nah, ini kan 180 kurang A sama dengan sin A gitu ya. A-nya itulah sudut nilainya. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Oke ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan soal sudut trigono yang berada di nilai lebih dari 90 derajat ya. Ini sinus. Kalau kosinus ada pakai negatifnya. Tangen juga demikian. Sehingga ini nanti harus lebih teliti lagi ya berapa sih nilainya. Oke, sebagai contoh kita tambah dulu slide baru ya. Misalkan nih cos 150 derajat. Nah nih, kalau di rumus kuadran kedua itu rumusnya adalah 180 kurang, nah kira-kira kurang berapa nih? 180 dikurangi berapa biar jadi 150? 30 derajat. Sip. Ya, 180 kurang 30 itu 150. Untuk ini penyelesaiannya kita lihat tabel yang di atas. Ini rumusnya rumus kedua ya. Ini, oke. Itu rumusnya negatif cos dari sudut yang ditetapkan. Buat dulu negatif, baru nilai cos, baru sudut 30. Sudut yang di belakang sini yang diperhatikan ya. Jadi 180-nya diabaikan saja. Min cos 30. Cos 30 ini karena dia hafal ya seharusnya. Cos 30 itu nilainya adalah setengah akar 3. Ya. Cos 150 berarti nilainya setengah akar 3. Sesuai enggak dengan tabel? Harus sesuai. Nah, ini dia. Ya, sesuai ya. Setengah akar 3 kalau di tabel. Baik, ya seperti ini ya cara teknis untuk pengerjaan soal nilai kosinus ataupun tangen. Tangen juga demikian. Misalkan tan 180 derajat. Ya, berarti ini tan 180 dikurang. Ya, kalau di sini kurangi 0 karena tidak mungkin lagi ya dikurangi berapa beda 180 ya tetap aja dikurangi 0. Maka ini nilainya adalah min tan dari sudut yang dikurangi ini, min tan 0. Ya, negatif tan 0. Tan 0 berapa? Tan 0 itu 0. Kalau dari dihafal tabel trigono sudut yang awal ya. Negatif dari tan 0 adalah 0, berarti nilainya 0. Kita selesai seperti ini menjawab. Jadi nanti ada slide terakhir itu yang menjawab soal seperti ini dan lebih kurang teknisnya kayak gini. Baik, sampai sini ada mau ditanyakan silakan. Ini ada lagi rumusnya kuadran ketiga, kuadran keempat. Tapi waktunya kayaknya nggak sempat nih membahas secara keseluruhan. Ya. Ini ada waktu 10 menit. Ustaz lemparkan ke kuis yang di sini saja. Nah, nih. Tapi yang nilainya yang di bawah-bawahnya saja. Bukan yang di bawah. Yang C nih, CD, yang kuadran kedua. Nah, nih. Yang Ustaz tanda hijau ya, yang kuadran kedua saja. Nah, ya, kira-kira ini ada bisa jawab enggak? Ada 6 soal menjadikan kuis. Pertama, menentukan sin 120 sama sin 150. Kemudian menentukan sin 120 sama cos 120 sama cos 135. Satu lagi tan 150 tan 180. Oke. Ada yang bisa jawab silakan jawab di sini ya, di sebelah itu. Oke. Nah, silakan jawab situ aja ya. Kalau pakai gambar silakan difoto kemudian dilampirkan di sana. Ini untuk penilaian pertemuan hari ini ya. Yang dikerjakan yang hijau saja atau yang sudut kuadran kedua. Yang kuadran yang di bawah kayaknya belum dulu. Nih silakan. Ini yang jawab yang mau saja ya. Nanti dikasih nilai untuk ini tidak ditunjuk. Ya, kembali kepada masing-masing. Mau difotokan silahkan, kemudian lampirkan di sana, atau mau dicoret langsung bisa. Dia akan start cek ya, secara langsung. Oke, silakan, ini ada waktu 5 menit untuk mengerjakan, silakan. Nanti Ustaz cek. Kalau tidak ada jawab, ya memang nanti nilai dikosongkan. Tapi nanti di pertemuan berikutnya kita ngambil nilai seperti ini. Ada materi
trigono sudut kuadran ke 2, tapi pakai lembar kerja siswa ya.
Oke, baik. Ini sudah ada yang ngisi. Satu saja. Dua ya sama Ahmad. Baik, yang sudah ngisi Ustaz nanti ngecek lagi ya apakah nilainya benar. Nanti di pembelajaran akhirnya akan Ustaz berikan tambahan nilai di classroom gitu ya. Yang jelas nanti penilaiannya akan disambungkan dengan penilaian berikutnya di pertemuan minggu depan. Kita akan membahas atau menyelesaikan soal yang ada di sini ya, pada sudut kuadran ketiga dan keempat lagi ya. Ini kuadran kedua ya, silahkan dipelajari dulu cara teknis pengerjaannya seperti ini. Nanti di rumus kuadran ketiga dan keempat ya silahkan dipahami lagi. Nanti materinya Ustaz share juga nanti di LKS-nya. Nanti penilaian pekan depan ini berkaitan dengan bentuk seperti ini ya. Oke, saya rasa demikian pertemuan hari ini untuk materi trigonometri sudut pada kuadran 1, 2, 3, dan 4 ya. Semoga bisa dipahami berkaitan dengan materi ini. Nanti jika ada pertanyaan silakan ditanyakan secara langsung melalui WhatsApp atau classroom-nya juga ya. Baik, demikian untuk pertemuan hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.